Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sairil adyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim al-mumajjadi war rasul sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrad duhuri wal ayyam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah karena pintu neraka tertutup rapat, sedangkan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pada bulan ini, setiap amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita perbanyak melakukan amal-amal soleh. Semuanya itu agar pahala-pahala tersebut dapat meleburkan dosa-dosa kita di masa lalu. Selain dikenal dengan bulan puasa, dalam bulan Ramadan ini juga terdapat kejadian bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia, yakni peristiwa nuzulul Quran. Ramadan menjadi bulan diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quranul Karim, kitab suci, kitab yang berisi pedoman hidup umat manusia sebagai petunjuk antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiril ayah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, yaitu permulaan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran mengandung banyak nilai, tatanan, dan aturan hidup manusia dalam berbangsa dan bernegara. Wahyu pertama Al-Quranul Karim diturunkan saat Nabi SAW berada di Gua Hira. Ayat yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu turun bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dalam sejarah Islam, Al-Quran menjadi awal sebuah revolusi besar. Al-Quran datang pada saat umat manusia berada pada zaman jahiliyah. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Setiap muslim harus meyakini kesucian kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya dan keutamaannya atas seluruh ucapan yang lain. Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya tidak ada kebatilan. Agar bisa selamat di dunia dan juga akhirat, Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang lurus serta bimbingan bagi manusia dalam menempuh perjalanan hidup yang hanya sementara. Di sini Al-Quran berperan sebagai pembeda antara yang benar, al-haq,
dan yang salah al-batil. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim tiada ilmu yang lebih utama dipelajari melebihi keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW bersabda yang artinya sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat lain, Imam Muslim menjelaskan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi yang membacanya. Rawahu Muslim. Berdasarkan hadis tadi, bisa diketahui bahwa Al-Quranul Karim dapat menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat nanti. Karena itu, membaca Al-Quran sangat dianjurkan, utamanya bila kandungannya juga dipelajari. Lebih hebat lagi jika Anda atau kita semua mau menghafalkannya. Karena hal itu merupakan cara melestarikan Al-Quran. Para penghafal Al-Quran akan memperoleh tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Subhanallah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya orang-orang hafal Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik dan baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahilah pakaiannya. Maka orang itu diberi pakaian kehormatan. Al-Quran lalu berkata lagi, ya Allah, ya Rabbi, ridhoilah dia. Maka dikatakan kepada orang itu, bacalah dan naiklah. Untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa para penghafal Al-Quran akan menempati tingkatan surga yang tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Umat Islam wajib menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, serta mengharamkan apa yang diharamkannya pula. Sebab ketentuan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai pedoman hidup umat manusia, kandungan Al-Quranul Karim meliputi banyak aspek kehidupan, seperti ilmu-ilmu, diantaranya pengetahuan, filsafat hidup, kisah-kisah sejarah, keteladanan norma, dan nilai-nilai luhur tatanan hidup bermasyarakat. Pada zaman dahulu, Islam pernah mengalami masa kejayaan dengan kemajuan peradaban dan budaya, pengetahuan teknologi, dan kemampuan ekonomi, serta munculnya banyak ilmuwan dan cendekiawan muslim pada saat itu. Namun jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini, semuanya berbanding terbalik. Telah tampak banyak kehancuran di muka bumi ini,
Banyak bangunan peradaban Islam yang hancur dan tidak terawat. Manusia selalu sibuk dengan urusan duniawi dan materi mereka. Demi kepentingan duniawi, mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepentingan nafsu semata. Rasa malu sudah terkikis. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa kita sudah jauh dari ajaran dan nilai-nilai Al-Quran. Jika sudah demikian, celakalah umat manusia yang telah meninggalkan Al-Quranul Karim dan hanya mementingkan urusan duniawi. Mereka lebih sibuk dengan hiburan daripada memahami dan juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Kondisi yang demikian sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah membuat Al-Quran ini diabaikan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam tentunya kita tidak ingin melihat Al-Quran hancur dan terabaikan. Untuk itu marilah kita menjaga dan melestarikan Al-Quran, mengembalikan fungsi utama Al-Quran dengan memuliakannya. Lalu bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Salah satunya adalah dengan membaca dan memahami isinya. Selain itu, kita perlu memahami inti dari ayat yang dibaca, serta beberapa kandungan ilmu yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Semoga hati kita selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima hidayahnya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk dirayakan, tetapi ia ada sebagai peringatan untuk kita semua. Oleh karenanya, jadikanlah Al-Quran sebagai landasan moral, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, berbangsa, maupun bernegara. Dengan berpegang teguh padanya, hidup kita akan terbimbing dalam tatanan kehidupan yang lurus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Insya Allah, apapun masalah dan tuntunan kehidupan yang kita hadapi, pola pikir, sikap, dan perilaku kita akan berada dalam batas etika yang baik. Al-Quranul Karim tidak lain adalah petunjuk dan juga pegangan kita dalam menjalani hidup yang baik di dunia ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, orang yang memperbanyak membaca Al-Quran, memahami isi, dan mengajarkan Al-Quran, pahalanya akan dilipat gandakan 10 pahala untuk setiap hurufnya. Maka tidak bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang akan kita kumpulkan jika kita rajin membaca Al-Quran setiap harinya atau setiap malamnya. Di bulan Ramadan ini yang penuh rahmat ini, marilah kita sama-sama mengencangkan tali untuk menggiatkan diri kita melakukan hal-hal positif. Mari kita dalami makna puasa yang tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, namun juga menahan amarah dan sebagai alat menempa diri kita untuk selalu
mengintrospeksi diri kita masing-masing. Puasa merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita bahwa sebagai hambanya kita harus selalu bertakwa kepadanya. La'allakum tattaqun. Demikian Sirman Kolbu pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.